Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatian Dini dari kelas PGMI 2 dengan NIM 0306201194. Saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar agama dan negara. Apa sih pengertian agama? Menurut Mukti Ali menyatakan bahwa agama adalah percaya akan adanya Tuhan yang Esa dan hukum-hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-utusannya itu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dan sedangkan menurut Friedrich Schleiermacher menegaskan bahwa agama itu tidak dapat dilacak dari pengetahuan rasional, juga tidak dari tindakan moral. Akan tetapi, agama berasal dari perasaan, ketergantungan mutlak kepada yang tak terhingga, atau feeling of absolute dependence. Dan apa sih itu pengertian negara? Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaannya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dari batas sampai di mana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu maupun golongan atau asosiasi ataupun juga oleh negara sendiri. Para ahli telah merumuskan beberapa teori untuk menganalisa relasi antara negara dan agama yang antara lain dirumuskan dalam 3 paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Yaitu yang pertama, paradigma integralistik. Secara umum, teori integralistik dapat dinyatakan sebagai kesatuan yang seimbang dan terdiri dari berbagai entitas. Entitas di sini memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu tidak berarti saling menghilangkan, justru saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling bersatu. Wah, paradigma simbiotik. Teori simbiotik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua entitas yang saling menguntungkan bagi peserta hubungan. Dalam konteks relasi negara dan agama, bahwa antara negara dan agama saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. 3. Paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas. Paradigma sekularistik mengajukan pemisahan atau disparitas agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Negara dan agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki gerapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Adapun hubungan agama dengan negara. Di kalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa ekstensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat negara dan dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia dengan makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Berikut diuraikan beberapa perbedaan konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham antara lain sebagai berikut. A. Hubungan dan negara menurut paham teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan iman atau firman Tuhan. Segala tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan ataupun politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. B.
hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Dalam paham ini, agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia. Sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini, menurut paham sekuler, tidak dapat dipersatukan meskipun memisahkan antara agama dan negara lazimnya. Negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini, tapi negara itu tidak ikut campur tangan dalam urusan agama. C. Hubungan agama dan negara menurut paham komunisme. Paham komunisme ini memandang hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham ateis atau tak bertuhan yang dipelopori Karl Marx. Menurut manusia ditentukan oleh dirinya. Agama dalam ini dianggap kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, agama harus ditekan dan dilarang. Nilai tertinggi dalam negara adalah materi, karena manusia itu tersendiri pada hakikatnya adalah materi. D. Hubungan agama dan negara menurut Islam. Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan agama adalah urusan agama, serta sebaiknya aliran kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara. Karena apa? Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan menurut aliran itu. Nabi Muhammad saja tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga ini berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. E. Hubungan negara dan agama menurut Konstitusi Indonesia. Persoalan relasi antara negara dan agama juga ada di dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Relasi negara dan agama di Indonesia selalu mengalami pasang surut karena relasi antara keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan lain seperti politik, ekonomi, dan budayanya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan pengubahan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan isinya. Dan hal ini dilakukan oleh karena menerima keberatan dari kalangan rakyat Indonesia Timur tentang rumus kalimat dalam Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Pendiri negara Indonesia menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dan dalam hubungannya dengan agama. Mengingat kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang berdiri atas berbagai macam etnis, suku, ras, agama, nampaknya founding fathers kita sulit untuk menentukan bagiku saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia. Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara hukum. Hukum menjadi panglima dan kekuasaan tertinggi di atas hukum. Artinya bahwa undang-undang dibuat oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota DPR terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Hukum di Indonesia tidak dibuat oleh kelompok agama. Jadi, agama tidak pernah mengatur negara. Begitu juga sebaliknya, negara tidak semestinya mengatur kehidupan beragama seseorang. Dan yang terakhir, F. Hubungan agama dengan negara yang bersikap akomodatif. Menurut Tabah, munculnya sikap akomodatif negara terhadap Islam lebih disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa umat Islam Indonesia dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam konteks
dan penerimaan asas tunggal Pancasila. Selain itu, munculnya kebijakan negara terhadap Islam juga menjadi bagian yang penting dalam memahami hubungan agama dan negara di masa awal 1980-an. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan kepada teman-teman dan kepada ibu dosen. Apabila saya ada salah cakap dan kurang bagus dalam penyampaian saya mohon maaf dan saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.